Ya, untuk soal saya dapatnya pertanyaan apakah yang menjadi ciri khas CSMA dibanding dengan integrasi ekonomi regional organisasi lain seperti Uni Eropa dan ASEAN. Nah, kembali ke awalnya dulu mengenai asal mula dari CSMA ini. CSMA ini kan sebenarnya muncul dari revisi Traktat Caguaramas. Nah, Traktat Caguaramas ini juga pada awalnya merupakan awal mula terbentuknya CARICOM pada 4 Juli 1973. Nah, lalu setelah direvisi muncullah CARICOM Single Market Economy atau CSMA. Nah, untuk memfasilitasi CSMA ini dibentuklah The Caribbean Court of Justice pada 2001. Nah, ini sebenarnya in case untuk ada dispute antar negara, terutama untuk permasalahan CSMA ini gitu. Nah, lalu prinsip utama CSMA ini adalah untuk membentuk pasar tunggal dalam kawasan Karibia. Pasar tunggal ini dimaksudkan untuk memiliki penghilangan atau meminimalisir hambatan dan biaya. Bidang-bidang yang diikutkan dalam CSMA ini seperti barang, jasa, sumber daya manusia, juga modal. Nah, CSMA ini di sini memiliki tantangan tersendiri karena ukuran negaranya kecil dan infrastruktur yang dinilai belum matang. Ini bisa mempengaruhi distribusi keuntungan dari pasar dan negara-negara anggota CSMA ini masih dinilai memiliki kerentanan ekonomi, jadi bisa berakibat buruk untuk jika CSMA ini berjalan gitu. Nah, kembali ke pertanyaan utama, apa yang membedakan antara CSMA dengan Uni Eropa dan ASEAN? Menurut saya di sini ada satu poin yang bisa kita ambil. Jadi CARICOM ini tidak memaksakan semua negara anggotanya untuk ikut ke dalam CSMA. Tidak memaksakan di sini maksudnya adalah mendapatkan pengecualian dan privilege. Nah, contohnya saya akan coba menjelaskan contohnya. Yang pertama itu Haiti. Haiti ini dia sudah bergabung dari CSMA itu dari 2002, tapi mengalami pembekuan status sebagai anggota CARICOM pada Februari 2004, itu karena permasalahan internal yang ada di Haiti sendiri. Jadi karena permasalahan internal ini, Haiti mendapatkan hak khusus untuk keluar dari CARICOM ini gitu. Nah, dia kembali lagi pada awal Juni 2006. Nah, mengapa Haiti ini penting untuk CARICOM dan CSMA ini? Karena Haiti ini memiliki populasi yang besar. Populasi yang besar berarti memiliki pasar yang besar dan untuk Haitinya sendiri dia masih mengupayakan untuk masuk secara berangsur ke dalam CSMA ini. Upaya Haiti ini dinilai dengan didirikannya CARICOM Representation Office in Haiti. Nah, jadi CROH ini juga berfungsi untuk membimbing Haiti untuk berintegrasi ke dalam CSMA secara berangsur sampai nanti akhirnya menjadi anggota tetap seperti itu. Lalu untuk yang kedua itu ada negara Montserrat. Nah, Montserrat ini dia memang dari awal pembentukan CSMA itu memang tidak ikut ke dalam CSMA-nya ini. Alasannya karena si Montserrat ini merupakan wilayah overseas UK, Inggris, dan Inggris sendiri belum memberikan keputusan mengenai boleh tidaknya Montserrat bergabung ke dalam CSMA ini. Nah, tapi pada 2008 si Inggris ini menolak untuk mengizinkan Montserrat masuk, dan CARICOM ini istilahnya meminta secara sopan kepada Inggris untuk mempertimbangkan permasalahan Montserrat ingin masuk ke dalam CSMA ini. Lalu yang ketiga ada Bahama. Nah, Bahama ini dia agak sedikit unik. Dia menandatangani revisi perjanjian Caguaramas, di mana revisinya itu kan sebagai awal mula terbentuk ke CSMA. Tapi ketika CSMA-nya disahkan, dia tidak menandatangani itu.
Jadi Bahama ini bukan anggota dari CSMA. Jadi untuk alasan mengapa Bahama tidak menjadi anggota CSMA itu alasannya internal. Yang pertama itu opini publik yang takut kehilangan kedaulatan nasional. Meningkatnya imigrasi, kalau misalnya imigrasi meningkat kan dia akhirnya jadinya kalau misalnya imigrasinya meningkat kan dia jadinya istilahnya kalah saing dengan orang dari luar gitu, dan menurunkan nilai mata uang karena menggunakan dolar AS kan di sana. Nah, tapi meskipun si Bahama ini tidak menandatangani dan bergabung dengan CSMA, dia tetap bergabung di turismenya. Dia tetap ingin mengembangkan turismenya melalui Karekom, karena seperti kita tahu Bahama itu sangat terkenal dengan pantainya dan lain-lain. Kalau menurut saya sih yang paling membedakan antara CSMA dengan ASEAN dan Uni Eropa itu meskipun kalau untuk personal saya sebenarnya Bahama ini agak sedikit mirip dengan negara-negara di ASEAN, karena menurut saya negara-negara di ASEAN ini masih sedikit pelit untuk memberikan kedaulatannya kepada organisasi ASEAN itu sendiri tuh, jadi masih tanggung-tanggung. Tapi kalau untuk membicarakan perbedaan antara CSMA dengan ASEAN dan Uni Eropa, saya mengambil kata kunci adanya privilege dan pengecualian bagi anggota-anggota Karekom, seperti itu.